Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan, nomor BP 1911112023. Baiklah, kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat database menggunakan Microsoft Access. Nah, sebelumnya kita harus punya dulu ya Microsoft Access, karena ada di beberapa laptop zaman sekarang yang kita harus install dulu software Microsoft Office-nya gitu loh. Sedangkan Microsoft Access ini ada di Microsoft Office 365. Dan untuk Microsoft Office 2019 Home Student itu hanya tersedia Microsoft Word, PowerPoint, dan Excel. Nah, teman-teman harus pastikan dulu ya softwarenya itu Microsoft Office 365 atau 2019. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan ke topiknya. Baiklah, teman-teman semua, kita buka dulu Microsoft Access-nya. Pertama kita harus pastikan dulu ya format datanya dalam bentuk 2002 sampai 2002-2003. Oke, kita klik blank database. Nah, pertama kita klik view, design view, kita beri nama tabelnya. Di sini kita beri nama data peminjam. Nah, ingat ya, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi. Kita harus menggunakan underscore. Oke. Nah, di sini ada file name. Sekarang kita isi file name-nya dan data type-nya sesuai dengan yang saya buat ya. Pertama itu nama peminjam, data type-nya teks. Alamat peminjam, data type-nya teks. Nomor HP, data type-nya number. Nama kendaraan. Nama kendaraan yang dipinjam. Data types-nya teks. Nah, oke, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Dan kita isi ini sesuai dengan yang nanti saya berikan. Oke, mungkin kita next dulu ya. Nanti akan ada data-datanya di sini. Kita next dulu karena ini isi datanya kepanjangan, nanti makan waktu. Nanti tinggal di screenshot aja kalau udah siap datanya terisi semua. Oke, kita lanjut dulu ngisi datanya ya. Oke guys, ini setelah saya isi ya semua data-datanya. Nah, nanti kalian tinggal screenshot aja kalau butuh. Seperti ini setelah kita isi data-datanya. Oke, selanjutnya kita untuk membuat tabel kedua ya. Untuk membuat tabel kedua, kita klik create lalu pilih table. Mana dia table? Oh, belum diklik ya. Oke, kita pilih table. Nah, ini untuk table kedua. Setelah itu kita klik view, desain view lagi.
kita tukar namanya dengan data kendaraan. Data kendaraan. Oke, save. Nah, nanti akan keluar file name lagi. Lalu kita isi lagi file name dan data type-nya. Yang pertama, nama kendaraan yang dipinjam. Untuk data type-nya ini adalah teks. Oke. Lanjut, merek. Ini juga teks. Tahun. Ini number. Dan ketersediaan. Oke, untuk ketersediaan ini teks. Nah, kita lihat tuh, lalu kita pick lock up wizard. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kita pilih option kedua, next. Nanti kita buat di sini. Untuk tabel pertamanya itu, yang nomor satunya tersedia, yang keduanya tidak tersedia. Oke. Klik next, finish. Oke, ini untuk data kedua ya. Untuk tabel kedua ya, teman-teman. Nah, tabel kedua ini kita akan isi lagi data-datanya. Nah, karena ini agak memakan waktu, jadi mungkin saya skip aja ya teman-teman ya. Nanti setelah ada datanya, baru kita lanjutkan prosesnya. Oke, baik. Oke teman-teman, ini sudah saya isi ya data kendaraannya teman-teman semua. Selanjutnya kita akan membuat query. Kita klik create, lalu query design, lalu kita add data peminjam pertama, lalu add data kendaraan, lalu kita close. Nama peminjam klik 2 kali, alamat peminjam klik 2 kali, nomor HP klik 2 kali, nama kendaraan yang dipinjam klik 2 kali, lalu langsung ke merek ya. Yang untuk nama kendaraan di data kendaraan kita tidak klik 2 kali lagi, langsung ke merek, tahun, ketersediaan. Oke, nah sudah. Setelah itu nanti hasil query-nya akan kita save dulu ya query-nya. Nanti hasil query-nya akan seperti ini. Sebentar. Kita save dulu. Query 1 oke. Nanti hasil query-nya akan seperti ini. Oke, setelah hasil query seperti ini, kita lanjut membuat form. Create form. Nanti akan seperti ini kan teman-teman. Lalu kita klik ikon save dulu ya. Save. Form 1 ya teman-teman. Form 1. Oke, form 1 sudah. Lalu kita view, design view, kita drag. Oke, setelah kita drag, kita tekan button. Ini button ya teman-teman, button. Kita drag pada form footer.
Oke. Untuk kategori sini record navigation. Untuk actionnya itu go to the next record, next, text. Selanjutnya next, finish. Lalu button lagi untuk kategorisnya record navigation. Setelah itu untuk actionnya go to previous record, text. Kita ganti ini sebelumnya, next, finish. Kita ambil button lagi. Oke. Untuk ini record operation, print record, next. Kita hapus saja recordnya. Kita pilih teks, kita ganti print, next, finish. Oke. Selanjutnya button lagi, drag lagi. Untuk ini application ya teman-teman, kategorisnya. Lalu quick application, kita ganti teksnya dengan keluar. Oke, next, finish. Selanjutnya kita ambil combo box. Mana dia combo box? Ini kita drag lagi, drag combo box, pilih option ketiga, next. Kita pindahkan nama kendaraan yang dipinjam ke selected fields. Oke, next. Oke. Nanti di sini finish. Lalu kita rapikan sedikit ya, teman-teman. Kita rapikan. Kita geser. Ini kita rapikan. Oke, sudah sampai di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membuat makro, create makro. Untuk di sini kita pilih if. Oke, sebaiknya saya save dulu record saya ya teman-teman, karena laptop ini penyimpanannya kurang banyak. Saya save dulu ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mengisi codingan-codingannya. Yang pertama itu ketersediaan sama dengan tanda petik 2 tersedia. Oke, kita ambil message box. Kita ambil, kita ambil message box ini ya teman-teman, message box. Lalu untuk message-nya sudah dikembalikan. Bip-nya yes, type-nya information, title-nya status,
peminjaman. Lanjut kita yang kedua, yang di sini teman-teman, if-nya lagi. Ketersediaan. Sorry, jangan lupa tanda petiknya. Tidak tersedia. Oke, ketersediaan tidak tersedia. Kita ambil message box. Untuk message-nya belum dikembalikan. Bib-nya yes, type-nya vertikal, title-nya status peminjam. Oke, selesai. Jangan lupa di save ya, kita save dulu. Save dengan nama makro 1. Oke, sudah keluar di sini ya teman-teman ya. Setelah itu form, kita klik view, design view. Kita ambil button ya teman-teman, kita ambil button seperti tadi, kita drag lagi. Lalu untuk kategorisnya itu miscellaneous, ini miscellaneous run makro. Oke, next. Makro 1, next. Picture ya, ms makro 1, akses makro maksud saya. Oke, next. Finish. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya berarti ini sudah siap teman-teman, tinggal kita run ya. Oke, sudah bisa ya teman-teman, bisa dilihat sudah berjalan dengan baik. Oke, sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan lanjut dengan menggabungkan Microsoft Access ini dengan Visual Basic. Nah, kita akan menggabungkannya dan jangan lupa stay tune. Oke guys, kembali lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari atau saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggabungkan database yang telah kita buat tadi dengan Visual Basic. Nah, selanjutnya kita buka dulu ya aplikasi Visual Basic. Standar AX, open. Lalu kita perbesar ya formnya. Kita perbesar karena akan ada beberapa option yang akan kita letakkan di sini. Jadi kita perlu yang besar formnya. Nah, oke. Pertama, kita letakkan label dulu ya. Label 1, ini label 1 ya teman-teman. Ini label 1. Selanjutnya kita letakkan label 2. Begitu seterusnya sampai label ke-8. Posisinya bisa dilihat ya teman-teman, bisa juga teman-teman kreasikan sehingga sekreatif teman-teman sendiri, tahu sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, ini saya kurang rapi ya teman-teman.
kita masukkan sebanyak 8 buah label di dalamnya. Oke, satu lagi label. Oke. Yang label 1 kita ganti dulu ya teman-teman, dengan cara klik kanan, properties. Ini labelnya kita ganti dulu. Data kendaraan. Oke. Dan selanjutnya untuk text box-nya kita letakkan di sampingnya ya teman-teman. Kita letakkan di samping. Oke, untuk text box-nya kita letakkan di samping sininya. Satu lagi, sebanyak 7 buah ya teman-teman. Soalnya kan yang label 1 untuk judulnya tuh. Nah, ini kita letakkan 7 buah. Nah, sudah siap. Kita ganti dulu ya namanya teman-teman ya. Yang pertama itu namanya nama peminjam ya. Dengan cara klik kanan, properties, label, kita ganti nama peminjam. Seterusnya ya teman-teman, sampai label ke-8, properties. Yang nomor 3 ini alamat peminjam. Yang keempat, nomor HP. Yang kelima, nama kendaraan yang dipinjam. Yang keenam, itu mereknya. Yang ketujuh itu tahunnya. Yang kedelapan, ketersediaan. Oke, ketersediaan. Oke. Setelah itu kita hapus ini yang di text box-nya, kita hapus semua ya teman-teman ya. Di text box-nya ini tulisan teksnya kita hapus semua. Properties. Ini agak kurang rapi ya teman-teman. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan frame. Oke, ini frame-nya teman-teman ya. Kita masukkan frame, kita drag pada formnya. Kita agak besarkan karena akan ada beberapa command button di dalamnya. Oke. Ini dia command button. Kita drag command button 1. Kita drag command button 2. Gitu seterusnya sampai 5 buah command button ya teman-teman. Sini kita butuh 5 command button. Oke, kita sudah punya 5 command button. Dan command button ini kita juga tukar namanya teman-teman. Kita juga tukar namanya. Tapi sebelum itu kita tukar nama frame-nya dulu ya teman-teman. Kita tukar nama frame-nya. Itu dengan option. Option. Nah,
command button satunya kita tukar namanya dengan add. Command button 2 kita tukar dengan delete. Command button 3 kita tukar dengan update. Command button 4 kita tukar dengan refresh. Command button 5 kita tukar dengan close. Nah, selesai sampai di sini. Oke. Langkah selanjutnya itu teman-teman, kita klik kanan pada tools box-nya ya, klik kanan komponen. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita centang pada Microsoft Adobe Data Control 6.0 OLIDB. Oke. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul nanti di sini teman-teman. Ada tombol baru ya. Akan muncul, lalu kita klik kiri, kita drag lagi di sini. Oke. Nah, sudah ya teman-teman, sudah kita drag. Lalu klik kanan pada Adobe DC ini. Lalu properties. Nah, pada use connection string ini kita tekan build. Nah, kita gunakan Microsoft Jet 4.0 OLIDB provider ini ya. Next. Nah, kita tekan ini yang ada titik 3 ya, yang titik 3 sejajar ini ya teman-teman. Ini untuk mencari datanya, data mana yang mau teman-teman masukkan, database mana yang mau teman-teman masukkan ke dalam Microsoft Visual Basic ini. Oke, ini kita klik open. Oke, kita tes connection ya teman-teman. Kalau dia nyambung berarti itu sudah berjalan dengan baik. Nah, test connection success. Berarti ini berjalan dengan baik. Oke. Setelah itu kita klik OK teman-teman. Nah, pada record source ini ya, pada command type-nya kita pilih 2 ADCMDI table. Oke. Dan pada table or stores procedure name kita pilih query 1 ya teman-teman. Query 1 yang ini. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita klik kiri pada toolbox-nya. Pada text box, kita klik kiri pada text box. Lalu kita lihat di sini, kita cari data source. Nah, kita tekan Adobe DC1 dan pada data filenya kita sesuaikan ya yang dengan apa namanya ini, nama label di sampingnya kita sesuaikan. Kalau yang pertama itu nama label sampingnya itu nama peminjam teman-teman. Lalu kita tekan nama peminjam. Oke, kita lanjutkan ke bawah. Kita data source Adobe DC, data filenya. Berarti yang kedua alamat peminjam. Kita lanjutkan terus sampai 7 buah text box-nya. Sebenarnya nggak susah-susah kali sih teman-teman yang untuk menyatukan ini. Oke, kita sudah sampai di nama kendaraan yang dipinjam. Selanjutnya, data source Adobe DC1, data file, merek. Oke, data source Adobe DC1, gitu terus teman-teman. Data filenya, tahun. Yang terakhir,
data source, DDC, data file, ketersediaan. Nah, sudah sampai di sini. Langkah kita selanjutnya membuat coding teman-teman kepada setiap command buttonnya ini. Nah, berhubung ini agak lama, jadi saya skip ya. Nanti saya akan lihatkan hasil akhirnya. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini saya sudah mengisi setiap codingan di command buttonnya. Nah, itu ada 5 command button ya. Sudah saya isi semuanya. Nah, ini dia. Seperti yang teman-teman lihat. Oke. Nah, kita ikan dulu ya. Coba kita tes ya. Kita play. Nah, keluar datanya teman-teman. Ya, dia memperlihatkan datanya dengan baik. Refresh, update, add, dan datanya kosong. Oke teman-teman, kita close. Are you sure? Ya. Yes. Oke, dia keluar teman-teman. Nah, untuk nge-save-nya teman-teman. Oh, sebelum nge-save, kita juga bisa mengubah setiap font-fontnya sesuai dengan kita inginkan stylenya teman-teman. Sepertinya ini, data kendaraan, alignment-nya bisa kita rubah teman-teman. Jadi center bisa, kita rubah juga fontnya juga bisa teman-teman. Seperti ini. Nah, kita ubah fontnya, misalnya kita pakai bold atau pakai ini MS serif, kita coba teman-teman. Kita gunakan bold, ukurannya 14. Oke, nah kita tinggal memperbesar ini teman-teman ya. Nah, itu juga bisa memberikan warna teman-teman dan lain-lainnya. Oke, untuk save-nya di sini teman-teman. Kalau kita mau save project as. Nah, kita mau save di mana nih? Tergantung kita mau save di mana ya teman-teman ya. Kita mau save misalnya, oke kita save contoh di dokumen di database contohnya teman ya. Kita rubah namanya database 2. Oke. Save ya. Oke teman-teman, kalau kita mau save apanya juga bisa, save from-nya juga bisa ini teman-teman, di database 2 save. Oh, bentar, kita rubah dulu namanya. Save, oke, sudah save. Kalau kita mau jadikan aplikasi juga bisa. Kita jadikan aplikasi ya teman-teman. Make Project X. Nah, ini untuk aplikasi. Teman-teman letakkan di mana, boleh silahkan kita rubah ya. Aplikasi. Oke. Nah, itu sudah jadi aplikasi ya teman-teman. Mungkin sekian teman-teman dari saya. Terima kasih telah mau sama-sama memperhatikan bagaimana cara membuat database, juga bagaimana cara menggabungkan database dengan Microsoft Visual Basic. Ya, ada susah-susah gampang sih teman-teman. Mungkin bagi yang pertama kali coba mungkin itu agak susah, tapi kalau kita sudah terbiasa itu akan mudah. Nah, mungkin banyak sekali kekurangan di dalam tutorial saya ini teman-teman, di dalam video saya ini. Juga untuk para penontonnya dan juga untuk asisten-asisten yang melihat video ini, saya mohon maaf jikalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya M. Irfan, nomor BP 1911112023, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.